Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Al-Islam yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Ella Yutasari, Saya Sini Melani Samosir, Saya Dimas Atmajaya, saya Musa Terusagi. saya Siti Rawati. akan melakukan tugas wawancara kepada organisasi dakwah, yaitu Nasihatul Aisyah, dan berikut adalah videonya. Watch how you move. I got them vests on my shoes. I pop a pill and I lose. Wait, speed it up. Look at the diamonds, they eat it up. Got me 2 bitches, I eat it up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Jadi tujuan kami kemari ialah ingin mewawancarai Ibu selaku anggota dari organisasi Nasihatul Aisyah. Kalau bisa Ibu bisa memperkenalkan diri, Bu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah berkenan mewawancarai saya ya dalam ini mungkin untuk tugas ya. Tugasnya mata kuliah Al-Islam 3 ya, Al-Islam 3. Biasa pengampunya Pengampunya Bu Tuti. Ibu Dr. Tuti Andriani ya, dan kebetulan beliau juga merupakan salah satu pengurus juga di Nasihatul Aisyah, di wilayah Nasihatul Aisyah Riau gitu. Nah, perkenalkan, nama saya Deni Wahyudi Kamal, dan kebetulan saya di pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah Riau menjabat sebagai sekretaris umum yang membidangi mungkin masalah administrasi ya, administrasi di Nasihatul Aisyah, khususnya di pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah Riau. Baik, Bu. Terima kasih kepada Ibu Leni. Langsung saja ya Bu, kami lontarkan pertanyaannya kepada Ibu. Silakan. Jadi pertanyaan yang pertama itu Bu, apa ya Bu tujuan maupun latar belakang didirikannya Nasihatul Aisyah? Oke, untuk tujuan dan dari berdirinya Nasihatul Aisyah sendiri, mungkin kita sama-sama ketahui bahwa organisasi Muhammadiyah itu adalah organisasi yang besar ya, organisasi amar ma'ruf nahi munkar. Ini teman-teman tahu itu apa. Nah, Nasihatul Aisyah sendiri itu merupakan organisasi otonom dari Muhammadiyah yang bergerak di bidang keperempuanan, khusus perempuan yang berumur di antara 17 sampai dengan 40 tahun. Nah, kenapa berdiri Nasihatul Aisyah? Di mana Muhammadiyah itu ingin ada penggerak dari wanita perempuan gitu ya, yang khusus perempuan wanita yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang menjadi pelopor langsung juga penyempurna amal usaha dari Muhammadiyah. Jadi juga mungkin dari ortam-ortam yang lain, mungkin teman-teman ada yang mengetahui bahwa di Muhammadiyah itu ada beberapa ortam, ada IPM, mungkin ada teman-teman yang ikut bergabung di sana, ada IMM juga, ada. Kalau IPM itu mungkin sedikit saya gambarkan bahwa mereka dari pelajar Muhammadiyahnya. Kemudian kalau di IMM itu dari mahasiswanya sendiri ya, mahasiswa Muhammadiyah, baik itu yang berkuliah di Muhammadiyah ataupun tidak, tapi atas nama Muhammadiyah. Kemudian ada organ lain lagi, yaitu khusus untuk perempuan, itu namanya, itulah kita Nasihatul Aisyah. Nah, nanti kalau ada lagi teman-temannya yang telah dari yang laki-laki, setelah dari IMM misalnya atau apa, itu ada namanya pemuda Muhammadiyah. Jadi Nasihatul Aisyah itu untuk perempuan. Untuk perempuan, tapi untuk laki-laki. Nah, yang perempuan ini juga nanti jangan salah, kita juga ada ibunda yang namanya Aisyah. Ya, ibunda yang namanya Aisyah. Aisyah itu yang pergerakannya, umur pergerakannya itu dari 40 tahun ke atas, atau kader-kader yang masih ada di Nasihatul Aisyah yang sudah berumur 30 tahun ke atas, itu bisa dijadikan tunas-tunas di Aisyah. Seperti itu. Nah, untuk Nasihatul Aisyah sendiri itu bergerak di bidang keperempuanan, khususnya ibu-ibu muda ataupun remaja putri. Karena tadi umurnya 17 tahun ya. 17 tahun sampai 40 tahun, berarti dia remaja putri dan ibu-ibu
menjadi pelopor dan pelangsung penggerak amal usaha daripada Muhammadiyah dan Aisyah. Begitu ya Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Apa saja aturan-aturan yang diberlakukan dalam organisasi Nahdlatul Aisyah? Nah, kalau untuk aturan kita mungkin bisa samakan hampir sama ya semuanya dengan aturan-aturan yang ada di Muhammadiyah sendiri ataupun mungkin di Aisyah sendiri. Nahdlatul Aisyah itu karena memang dia khusus remaja putri dan perempuan, itu laki-laki nggak boleh masuk ya, gitu. Karena memang untuk laki-laki itu sudah ada sendiri naungannya di pemuda Muhammadiyah. Nah, aturan-aturan yang lain yang mungkin kita fleksibel ya, tidak ada yang mengikat gitu, karena kita ini adalah ormas, organisasi kemasyarakatan yang memang tujuannya itu berdakwah. Nah, kalau aturan untuk dakwah menegakkan agama Islam, keislaman, tentu kita tahu sendiri itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, juga sama dengan di Muhammadiyah bahwa pedomannya adalah Al-Quran dan hadis. Apapun yang ada di Al-Quran dan hadis itu adalah menjadi aturan pokok daripada Nahdlatul Aisyah, di samping adanya aturan-aturan yang termaktub di dalam ADART ataupun Mukadimah Anggaran Dasar Rumah Tangga dan lainnya. Seperti itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Baik ya, gimana tadi? Saja itu kalau boleh tahu berapa sih jumlah anggota dari organisasi Nahdlatul Aisyah sendiri? Masuk ketua. Itu yang untuk gimana dulu? Kalau misalnya untuk di pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah itu berjumlah kurang lebih 42 orang pengurusnya, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara Nahdlatul Aisyah secara global, secara umum, di seluruh Indonesia itu ada dari tingkatan ranting sampai dengan wilayah. Nah, ada juga yang di pusat, yaitu ada ribuan. Ribuan jumlahnya. Saya juga nggak tahu pasti ya. Berarti banyak juga ya Bu. Banyak, hampir sama dengan Muhammadiyah. Ini memang khusus dengan perempuan yang saja gitu. Tapi kalau untuk pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah sendiri yang di Riau, khusus di Riau itu lebih kurang berjumlah 42 orang yang terdiri dari ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris, bendahara dan ketua bidang beserta anggotanya. Pertanyaan selanjutnya itu apa sih bisa kita dapat yang kita ambil dari organisasi Nahdlatul Aisyah ini? Oh, kalau misalnya apa yang kita dapatkan, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang cukup lumayan banyak ya. Karena di Nahdlatul Aisyah itu juga sendiri punya program-program kerja sama teman-teman yang ada di BEM mungkin atau di HIMA ada program kerja. Kita juga di Nahdlatul Aisyah itu ada program kerja. Nah, program kerjanya itu dimaktubkan ke dalam beberapa departemen. Itu tadi saya bilang departemen atau bidang. Nah, kita punya departemen organisasi, departemen kader, departemen dakwah, departemen pendidikan, kemudian ada departemen sosial dan ekonomi. Nah, di masing-masing departemen ini punya kegiatan berbeda-beda. Begitu. Kalau misalnya kader, berarti kita harus mencari kader ya. Kegiatannya itu bagaimana pencarian kader itu terlaksana dengan baik misalnya. Nah, kalau untuk organisasi, konsolidasi organisasi ke daerah-daerah, ke cabang ataupun ranting itu harus kita lakukan untuk menjalin silaturahmi dan keberlangsungan dari berdirinya Nahdlatul Aisyah ini sendiri. Misalnya kalau untuk pendidikan ataupun dakwah, kalau dakwah itu lebih kepada keislaman ya, kita ada pengajian, ada kajian. Nah, kita ada pengajian itu setiap 1 bulan sekali di akhir pekan yang kita namakan kajian Ananda. Ananda. Kemudian juga kita ada iftar ya, iftar bareng dengan AMM. AMM itu adalah Angkatan Muda Muhammadiyah yang tergabung di dalamnya Angkatan Muda Muhammadiyah yang terdiri IPM, IMM, Pemuda dan lainnya. Begitu. Nah, kalau untuk yang sosial itu juga banyak. Terakhir kita itu
ada stunting teman-teman tahu sendiri ya, stunting itu adalah gizi buruk bagi anak yang nggak bisa tinggi-tinggi gitu, dia kerdil. Nah, kita berupaya untuk membuat mereka terlepas daripada gizi buruk tersebut. Nah, kemudian ada lagi seminar kesehatan dan lain-lainnya. Jadi kalau ditanya apa manfaatnya, tentu banyak manfaat dari program kerja yang sudah ada gitu ya. Dengan seminar kesehatan berarti kita lebih tahu banyak tentang kesehatan, terbaik kesehatan apapun itu nanti tinggal temanya saja yang disesuaikan. Nah, kalau yang di perempuan itu biasanya khusus kepada reproduksi. Nah, jadi teman-teman remaja putri kemudian ibu-ibu muda lebih tahu lagi bagaimana tentang menjaga kesehatan reproduksi seperti itu. Ada juga nanti kita tentang psikologisnya anak gitu. Jadi kan banyak ya, banyak manfaat dari sana dengan adanya kegiatan-kegiatan kita gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja kendala yang terjadi baik ketika berdakwah maupun tidak berdakwah, dan berikanlah solusinya. Oke, kalau kendala bagi ibu-ibu muda, teman-teman mungkin tahu sendiri ya, remaja putri dan ibu-ibu muda. Nah, kalau remaja putri itu banyaknya mereka masih kuliah, masih sibuk dengan mungkin kegiatan mereka di kampus dan lain-lain, menyamakan persepsi dan waktu itu agak susah di kita. Kemudian untuk ibu-ibu muda ini semuanya kita rangkul, dari ibu-ibu rumah tangga, ada yang dosen, ada yang tata usaha seperti saya, ada juga yang politikus mungkin yang menjadi anggota biasa seperti itu. Nah, menyamakan persepsi, menyamakan waktu itu adalah kendala yang sangat berat kami rasakan, karena nanti yang satu bisa, yang satu tidak, yang satunya bisa lagi, yang satunya tidak. Nah, itu mungkin kendala yang selain dari keuangan ya. Kalau uang itu udah umum lah, kita juga nggak mau sampaikan yang itu di mana-mana, itu sudah menjadi salah satu kalau saya bilang sih bukan kendala sih sebenarnya, bagaimana kita mencari solusinya saja gitu. Tapi kalau untuk waktu, nah solusinya saya rasa tergantung kepada individunya masing-masing, bagaimana mereka memanage waktu, memanage waktu mereka untuk kegiatan-kegiatan yang ada dan mungkin untuk rapat-rapat yang ada. Kalau solusi di luar itu saya rasa saya tidak bisa memberikan gambaran yang cukup jelas ya, karena memang itu adalah urusan pribadi yang mungkin kita tidak bisa campur adukan begitu ya. Kita juga tidak bisa memaksa seseorang untuk harus bisa hadir gitu kan, harus bisa hadir dalam suatu kegiatan, harus bisa hadir dalam satu rapat, itu tidak bisa. Cuma kita mengarahkan mereka, mengajak mereka, di balik itu semua itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Ada lagi kira-kira? Dalam organisasi ini apa tujuan yang ingin dicapai kira-kira? Tujuan yang ingin dicapai itu seperti tadi yang di awal saya katakan, kita bergerak amar ma'ruf nahi munkar ya. Kemudian ingin dicapai itu menjadikan remaja putri dan ibu-ibu muda ini sebagai penggerak pelopor dan langsung amal usaha Muhammadiyah yang menegakkan Islam yang sebenar-benarnya untuk kemajuan kita bersama dan menambah kreativitas juga, karena juga di Nasyatul Aisyah itu dan di Aisyah ya, Nasyatul Aisyah itu juga ada disitulah dilihat tingkat kreativitas dan inovasi teman-teman semua, karena kegiatan yang saya bilang tadi ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan sosial. Nah, sosial itu kita bagaimana mencari dana dan lain-lainnya. Kalau ekonomi itu juga kita berkreativitas. Nah, dulu kami bisa ada bekerja sama dengan UMKM, di mana memang mereka membuat, ada yang di bidang homemade itu kue begitu, terus ada yang kita juga waktu itu pernah kerajinan tangan dan lain-lainnya.
kami, kita itu ke lapas anak memberikan edukasi kepada mereka tentang pemahaman hukum, kemudian cara membaca Al-Quran, Iqra, kemudian English Club juga ada English Club juga untuk anak lapas itu kemarin. Cuma karena pandemi kemarin kita terhenti karena kan orang luar tidak boleh masuk ya ke lapas gitu kan, takut membawa virus dan lain-lainnya, maka kegiatan kita terhenti. Dan kemungkinan kalau informasi dari pemerintah mengatakan bahwa pandemi ini sudah berakhir, kemungkinan kita akan lanjut kembali dengan kegiatan tersebut. Kami menantikannya. Insya Allah nanti kita akan bawa teman-teman. Dulu itu kita kerjasama dengan teman-teman psikologi karena kan psikologi mereka juga harus kita jaga ya gitu, karena di sana banyak yang memang tidak hanya karena kejahatan murni, tapi ada juga yang kejahatan, misalnya kejahatan murni itu mereka tidak hanya sekedar mencuri gitu. Tapi ada psikologis mereka juga ya, karena mereka tidak ada tempat di luar gitu, tidak ada tempat di luar, kan itu sudah kena ya psikologisnya. Nah, dalam kegiatan organisasi itu Bu dilakukan per minggu atau sering dilakukan? Kalau untuk kegiatan organisasi itu kalau sesuai program kerja itu biasanya kalau untuk pengajian kita sekali sebulan, untuk rapat juga sekali sebulan, atau per kegiatan bisa jadi per 3 bulan, per 6 bulan, karena ya itu tadi ya, kita punya kegiatan pribadi masing-masing yang tidak bisa kita samakan, jadi mencari waktu yang sama itu cukup susah juga. Mungkin bisa jadi per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, seperti itu kegiatan. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, dalam mengurus organisasi Nasyiatul Aisyah ini pengalaman-pengalaman apa yang tak terlupakan? Waduh, itu banyak banget. Kalau pengalaman saya pribadi itu banyak banget, karena saya di Nasyiatul Aisyah itu sudah dari tahun 2008. 2008 sebelumnya saya di IPM, kemudian selesai di IPM saya ke Nasyiatul Aisyah 2008. Dari saya belum menikah sampai saya sekarang sudah punya anak, itu banyak pengalaman ya, pengalaman pribadi selain selain apa yang ilmu yang saya dapatkan dari Nasyiatul Aisyah itu sendiri, yaitu ilmu-ilmu tentang administrasi begitu ya. Ada juga pengalaman pribadi yang kalau saya ceritain mungkin panjang tapi intinya waktu berangkat kegiatan keluar kota itu saya setiap kali ada kegiatan saya hamil. Itu pengalaman yang tidak terlupakan bagi saya, karena setiap kegiatan hamil, saya menikah 2011, 2012 ada kegiatan ke Lampung, saya hamil, 2014 saya ada kegiatan lagi, saya hamil lagi. Nah itu ini ya dinamika ya teman-teman ya, dinamika. Karena apa? Saya waktu itu juga sekretaris umum yang juga harus menghandle semua kegiatan administrasi dan lain-lainnya, tapi saya juga harus menjaga kesehatan saya karena saya dalam kondisi hamil dan lain-lainnya. Nah terakhir itu saya berangkat 2016 muktamar Nasyiatul Aisyah. Alhamdulillah bisa berangkat dengan membawa 2 baby, satu berumur 1 tahun, satu berumur 6 bulan. Nah itu pengalaman bagaimana cara menghandle kegiatan, terus menghandle anak gitu kan. Nah itu pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan. Mungkin nanti teman-teman kalau di organisasi juga nanti bisa merasakan lah seperti itu. Dan pengalaman lainnya adalah ketika kami juga berkegiatan, seperti kata pepatah, bukan kata pepatah, kalau menurut saya adalah
kalau kita berbuat kegiatan itu, pengalamannya kalau kami tidak pernah cari dana terlebih dahulu, ya, Jadi bagaimana? tapi berkegiatan terlebih dahulu. Jadi dana itu akan didapat dengan kegiatan, bukan kegiatan. Dana itu didapat dengan adanya kegiatan, bukan dana dulu baru ada kegiatan, tapi ada kegiatan dulu ada dana. Prinsipnya begitu teman-teman, lakukan kegiatan, dengan melakukan kegiatan insya Allah dana akan ada. Nah, di sanalah kita dibuat berjuang untuk organisasi ini, dan di sana juga pengalamannya yang tidak terlupakan, bagaimana kita harus mensukseskan acara tapi dananya juga harus ada. Nah, itu jelas-jelas itu yang tidak bisa terlupakan, itu bagaimana mencarinya. Jadi ya acara sukses, dananya juga sukses gitu ya. Nanti teman-teman kalau mungkin bisa pengalaman dari saya seperti itu, cari dulu, buat dulu kegiatan. Insya Allah ketika kita sudah sebar flyer, kita sudah berbicara dengan orang-orang yang kita anggap itu berkompeten di bidangnya, tapi beraudiensi dengan mereka tidak serta-merta langsung kita beraudiensi minta dana, tapi kita beraudiensi dengan mereka, kita beraudiensi, Pak, saya ada acara ini loh Pak, bagaimana kira-kiranya, misalnya kami itu ya, kami ke Dinkes, kami biasanya ke Dinkes itu bilang, Bu kami ada acara ini Bu, seminar kesehatan, kami mengundang begini, adakah itu yang ingin kita sinergikan atau seperti apa? Nah ketika itu sudah disinergikan, insya Allah ada saja jalannya. Mungkin dari mereka, oh karena sudah bersinergi dari instansi yang kita, oh nanti kami nyumbang ini ya, begitu. Nah kita bertemu dengan orang-orang itu juga pengalaman luar biasa, orang-orang hebat ya, itu juga pengalaman yang luar biasa. Ada lagi? Sudah? Yang lainnya? Nah, oke. Mungkin saya closing statement sedikit ya sebelum teman-teman kita tutup. Mungkin itu sedikit dari saya, gambaran untuk teman-teman di organisasi Nasyatul Aisyah sendiri. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang cukup lebih baik daripada saya di organisasi-organisasi teman-teman sendiri, apapun itu namanya. Nah, ketika kita berkecimpung di dunia organisasi, insya Allah banyak pelajaran yang akan kita dapat. Dari pelajaran bagaimana memanage satu acara, sampai kita pelajaran bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Dari yang hal kecil sampai hal besar, insya Allah kita akan dapatkan ketika kita memang mengikuti atau melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau setengah-setengah hati juga tidak akan dapat, ya. Setengah-setengah hati juga tidak akan dapat. Kalau kita dengan sepenuh hati mengerjakan sesuatu itu, insya Allah kita akan dapatkan pengalaman yang luar biasa yang nanti bakal kita ceritakan kepada anak cucu kita. Karena pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga bagi kita semua. Mungkin itu sedikit dari saya. Mudah-mudahan teman-teman sukses nanti dimanapun teman-teman berada, dan kita semua dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih Bu telah bersedia untuk jadi narasumber kami. Semoga Ibu sukses dan selalu panjang umur. Amin. Punya umur untuk kita semua, sukses untuk kita semua. Dilimpahkan rezeki. Amin. Rezeki itu datang dari mana saja, tidak berupa uang kan? Iya. Baik, sekian saja Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah. I got them vents on my shoes.